Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara kunjungan fasilitator sekolah penggerak angkatan 3 di TK Berdiri Desa Tembus. Untuk acara yang pertama, Iya, pembukaan. acara yang pertama adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang kedua, sambutan dari Ibu Fasilitator Bu Murjanatun. Terus yang ketiga akan dilanjutkan dengan diskusi. Untuk yang sambutan pertama, monggo Bu Wati. Juga loh. Ya. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka dengan bacaan Bismillah. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama Bu Kepala Sekolah, monggo Bu Wati. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang pertama terima kasih Bu untuk kedatangannya. Ini yang kunjungan yang kedua kali. Dan terima kasih kepada Ibu Guru TK Pertiwi yang sudah berkenan mengikuti acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kali sholawat serta salam kita haturkan kepada beliau Nabi Agung, Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita beri bersama. Untuk kunjungan ini saya ucapkan terima kasih Bu, dan semoga nanti memberi kesan yang baik dan memberi pengalaman yang baik juga dan menambah pengetahuan kami tentang sekolah penggerak. Jika nanti ada kekurangan atau kesalahan kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Ibu Musizah Muazizah, Siti Azizah Muazizah dari Nurusubian ya. Siti Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yani Andayani, Siti Andayani, dan Dewan Guru Ibu Asrunga dan Ibu Siti Azizah. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah memberi kenikmatan yang luar biasa sesuai dengan harapan kita. Allah meridhoi, yaitu kita mengadakan pertemuan di hari ini, kita bisa berlangsung. Semoga pertemuan ini ada kebermanfaatan dan selanjutnya akan menambah pelaksanaan sekolah penggerak di TK Pertiwi ini. Tak lupa sholawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita akan menjadi umat yang akan mendapatkan syafaatnya di hari yang akan datang. Semoga perjalanan kehidupan kita mencoba
mengenalkan diri dengan tanda-tanda yang akan Allah berikan, yaitu Allah juga yang Muhammad akan titeni atau cari tanda-tanda umatnya, karena Muhammad sendiri yang meminta kepada Allah untuk memberi syafaat kepada manusia. Di antaranya kita, semoga kita masuk ke dalam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita sudah bertemu yang kedua kali di dalam kunjungan sekolah. Dan untuk tahun kedua ini insya Allah akan ada 2 kunjungan, yaitu yang pertama sekarang dan kunjungan lagi di bulan Februari tahun depan. Nah, bulan ini itu masih tahun kedua perjalanan sekolah penggerak. Di tahun 25 itu juga masih tahun kedua. Tahun ketiganya besok kalau setelah bulan Juli, karena kontraknya mulai bulan Juli. Setelah bulan Juli 25 itu tahun ketiga. Nah, mari kita bersama-sama merefleksi apa yang sudah pernah dilakukan terkait dengan program-programnya sekolah penggerak. Tentu saja kegiatan yang pernah kita lalui diantaranya lokakarya, PM, coaching dan lain sebagainya, selain kunjungan sekolah. Nah, materi lokakarya itu ada beberapa, diantaranya yaitu pembelajaran berdiferensiasi, pembuatan modul ajar, pembuatan persiapan atau perangkat, terus setelah pembuatan perangkat ada lagi PPD, disiplin positif, P5, oh salah, P, D, Pombel, disiplin positif, oh P5, Pombel. Terus kepemimpinan, tidak apa-apa, tidak seperti yang kemarin. Kepemimpinan. Nah, di tahun pertama itu sudah mendapatkan materi ini. Saya ingin merefleksi kepada ibu-ibu. Antara pulang Pak. Di rumah tidak ada orang. Ya pun kesana. Iya. Terus dari pelaksanaannya bagaimana di pembelajaran berdiferensiasi? Apakah sudah berlangsung berapa persen? Sudah 100%, 70%, 80%? Terus terang saya masih kesulitan, soalnya di kelas A itu ada 2 usia, jadi usia 3 tahun sama usia 4 tahun. Nah, jadi bingung masih materinya. Kalau yang kecil dikasih materi seperti yang besar masih lain. Masih mengenali berarti ya, mencoba untuk mengenali latar belakang, terus kecerdasannya, terus keterampilannya yang bisa masih yang kelas B itu beda. Untuk ibu menerapkan
harapan berdiferensiasinya sudah 100% atau 9% atau 80. B. Pembuatan perangkatnya bagaimana? Sudah masing-masing membuat atau masih menggunakan yang lalu atau sudah merancang sendiri-sendiri? Buat dari A dan B buat sendiri-sendiri. B juga PBJ-nya bagaimana itu? Raport mengajarnya itu raport Iya. Hasilnya itu Mbak ini loh. Ini Mbak, botol mini. Terima kasih. Nah, kasih Azana. Temennya kasih bawa sana. Itu tuh Mbak. Ini duduk ini kelas. Azana kasih kan diambil. Oke, kemarin itu saya sudah mendownload buku PBD itu yang keluar hasil dari tahun 2003. Nah, kelemahan kami itu ada di kemitraan dengan orang tua. Anunya apa? Warnanya apa? Warnanya Kuning. kuning. Keren. Ini apa? Bahasa capaiannya itu sedang, skornya 70-an. Nah, itu ada kelemahannya hanya ini di kemitraan dengan wali murid. Ini ada yang lain sudah baik. Yang lain sudah baik, warnanya sudah hijau. Kemitraan saja dengan orang tua murid. Yang warna kuning hanya itu. Nah, itu yang Ibu sudah lakukan apa? Dinilai orange atau kuning? Kelemahannya itu karena masih kurang dalam penguatan kapasitas dan bermitra dengan orang tua dan kemampuan dalam melibatkan orang tua murid. Itu yang dinilai kurang, kemampuan melibatkan. Terus ada dalam memberikan informasi yang bermakna kepada orang tua murid, itu juga masih kurang. Betul buat main sama aja. Terus penguatan untuk ini mendampingi melibatkan anak dalam pendampingan itu masih kurang. Pulang bareng itu ya, Tasya ya. Dikasih sama Buzana warna oranye sama warna kulit astane. Sana ada 4, yang kurang itu ada 4 tadi, termasuk mendampingi anak, maksudnya ikut dalam pendampingan, melibatkan di proses pembelajaran. Jadi, rencana saya ketika ini ada beberapa yang perlu dibenahi. Yang pertama, saya kemarin sudah melakukan pertemuan awal di awal tahun, itu sudah kami lakukan, dan yang kami dapatkan itu pembentukan ada parenting karena strukturnya berubah, karena yang kemarin itu sudah lulus kelas 1, jadi ini berubah baru, dan kami akan melakukan pertemuan untuk yang rencananya mau rutin 1 bulan sekali untuk parentingnya, untuk membicarakan keterlibatan wali siswa ketika pembelajaran. Kami akan mengundang sebagai narasumber seperti ketika nanti ada pekerjaan petani atau penjahit, karena wali murid kami ada yang penjahit, ada yang petani, ada Pak Tukang, ada Pak Tentara tadi yang bapaknya, ada kalau dulu kan modelnya bisa kita sendiri, ya, akan jadi nanti narasumber atau model di pembelajaran ketika sampai di tema-tema yang kami suruh. Masuk ke tema ya, tema profesi. Iya, ada profesi, ada ketika diri sendiri, melibatkan keluarga, kami akan melibatkan juga orang tuanya. Biasanya kan yang rajin mengantar itu kan ibunya. Kami ingin ada kelas untuk
bapaknya, dari bapak, bukan dari ibu saja. Yang antar bapak. Nggih. Mau ngantar atau jemput sekali-kali sama bapaknya dulu. Rencananya seperti itu. Sudah disosialisasikan. Belum. Itu kan baru direncanakan kami yang itu di struktur. Kami rencanakan dulu, nanti baru disampaikan ketika diterima akan kami laksanakan program. Mengikut sertakan kemarin itu sudah Bu. Agustus ini kan ada karnaval. Kemarin orang tua itu terlibat dengan pembuatan kostumnya. Dan kami sampai berpikir kalau dijadikan P5 ini juga bisa kayaknya sama Bu Ziza. Wih, dijadikan P5 bisa. Tapi kemarin itu rencana kami P5-nya itu mau pembuatan tempe, maksudnya memanfaatkan itu untuk makanan lokal. Di sini tuh ada pengrajin tempe. Kami mau Banyak orang. Baru satu tuh. ada dua. Maka kami mau proses belajarnya pembuatan tempe ini. Kami mau kunjungi. Ada tempe sama kerupuk. Pengrajin yang paling banyak di sini apa? Di antara tempe, selain tempe. Selain tempe. Banyak itu cuma 1-2 orang, kerupuk juga cuma 2 orang. Tempe 2 orang. Itu yang untuk makanan lokal. Kebanyakan kan petani sama di pabrik. Diantar pulang nih. Nama bapaknya? Bapak ini bangun dulu. Ini pemasang pelapon. Lalu kan. Saya bisa diantar bisa. Iya pinter kok. Yuk, pinter udah kelas pinter. Oke, bisa anak Di kita. rumah dengan Nanti sama budenya. Pinter bisa ya. Tak pinter kok. Yalah. Ya. Salim dulu. Ayo salim. Salim tos. Nggih, pun dilatih. Salim sama tos, sama Bu Jana, sama Bu Runga, salim dulu. Salam. Sama Mbak, Sama mbaknya. Ini Mbak, sama Mbak. sama Mbak cantik. Biasanya suka dengan Mbak cantik. Salim sama Bu Esti, sama Bu Jana. Ini yang kemarin kita ke Semarang loh Kak. Kamu lupa ya? Hujan-hujan di Semarang. Bisa ya. Dan sharingnya itu tiap bulan ya Bu kita. Nanti di pertemuan bulanan itu baru kita sampaikan itu punya rencana ini kita sampaikan ke wali muridnya dan melibatkan tadi untuk di pembelajaran ketika sampai di tema untuk memperbaiki PBD-nya ya. ya. Sama untuk pelaporan tadi sebenarnya kita kan sudah melakukan pelaporan di tiap semester dengan rapot itu Bu. Laporan apa? Yang ke wali siswa tadi kan ada kelemahan juga untuk pelaporan menyampaikan informasi yang bermakna tentang perkembangan kepada wali murid. Tapi di sini kok masih kurang. Sebenarnya kami itu sudah melakukan ada pelaporan di tiap semester itu kan ada rapot. Mungkin ini pernah yang tuliskan pas laporan itu belum yang Tuliskan. Nah, rapor itu kan ada Sudah. tulisan seperti itu. Sudah saya jawab ada penyampaian di tiap semester untuk rapot Perkembangan siswa disampaikan atau dilaporkan di setiap akhir semester kepada orang tua mengenai perkembangan anaknya itu sudah tulis. Saya sudah masukkan tapi kok masih sedang gitu. Jadi akan kami perbaiki mungkin dengan menambah tidak hanya per semester. Nah, ketika nanti ada kalau di SD kan UTS dulu. Jadi di TK itu kami juga mengikuti untuk Sudah punya buku penghubung. ada. Buku penghubung itu biasanya untuk itu libur, memberi informasi itu Ada ada. perkembangan.
Ya, kalau perkembangan belum, dan nanti akan kami coba untuk ketika UTS kami akan sampaikan juga. Jadi tidak hanya di akhir semester saja, jadi tidak hanya 2 kali semester 1 dan 2, tapi selesai ulasan tadi yang seperti UTS akan kami sampaikan hasilnya. Jadi ada tambahan selain rapot, ada tadi hukum-hukum, tidak hanya informasi ketika libur dan hari bisa saja nanti ditambah dengan usulan saya saat melaporkan ini harus sampaikan sampean yang ada di fase fondasi. Jadi istilahnya orang tua atau siapa saja yang membaca laporan itu, oh anakku sudah bisa apa-apa, tidak hanya oh anaknya sudah mau duduk, enggak, tapi capaiannya apa, terus hasil yang deskripsinya apa, sehingga ibu dan guru-guru juga akan bisa memprediksi capaian di fase fondasi. Nah, fase fondasi di usia ibu kan ada di usia berapa, nanti kan di situ kan tertulis. Dilanjut dari PPD ya. Dan B5 rencananya ke depan. B5 rencananya tadi mau ke makanan lokal. Sebenarnya di sini tuh ada pembuatan itu loh Bu. Jongkong, bukan makanan warnanya hitam Bu. Jongkong, nggih. Di sana ada Melo. Bukan, dari tepung warnanya hitam. Temennya apa Bu? Konconya apa? Ya, yang bentuk ada ular-ular, jongkong, terus mboten getuk, siji-siji apa? Sing ireng kuwi jenenge buki nek ning kono. Buki, nah buki itu. Sing rasane gurih, maknya pakai parutan kelapa nggih. Nah, itu sebenarnya ada 2, tapi yang satu mboten bentuk iku sing sijine sing Nek jongkong kan teko. jongkong koncone apa Bu Ziza? Jongkong. Cenil. Ora sing nek marupah gendar. Itu lho Bu. Nah, nggih. Makanan-makanan seperti itu ada di sini, tapi yang satu sudah aktif Pak Tutup bisa juga. Oh, masih ada 2 juga. Jadi kebanyakan itu enggak terus mayoritas itu enggak. Hanya 2 ngoten. Makanannya itu mau tempe sama itu nanti biar milih 2. Terus sama sampah itu mau kami lanjutkan untuk kreativitasnya. Dibikin apa? Nanti biar milihnya ada 2, makanan lokal sama kreativitas. Nanti jangan lupa nih prosesnya untuk B5 yang kita sudah bahas. Mulai dengan koordinasi, pembawaan mau apa digambarkan dulu, terus anak diajak diskusi untuk milih, terus baru urutan sampai ke pembuatan laporan. Disiplin positifnya untuk tahun ini sudah disiapkan atau melanjutkan dari kegiatan disiplin positif tahun lalu? Ada yang melanjutkan, ada yang disiapkan. Kalau untuk anak ini kan baru Bu, berarti kan mulai lagi prosesnya. Yang A ya. Nah, sudah buat? Sudah itu Bu, tapi belum disepakati. Baru apa sih? Rek-rek. Baru dibuat draftnya. Draft disiplin positif untuk kelas A. Tombel Bu, tombel ibu sudah ada nama. Oh iya, Bu, jadi ada gawe stempel pun. Apa? Logo tombel. Oh belum. Belum Bu, ternyata masih Stempel, sama. logo belum. Ya. Kemarin tuh baru rencana Nama masih sudah, buatkan logo. SK sudah. Sudah. SK sudah. Nah, ada jadwal atau program. Sudah jadwalnya setiap hari, seminggu sekali.
Programnya juga sudah tertuliskan untuk tahun ini. Tahun ini belum, karena menyelesaikan tahun yang kemarin ada beberapa yang belum selesai. Oh gitu. Iya. Apa kurun waktunya memang? Kurun waktunya atau programnya? Programnya Programnya lanjut yang lalu. lanjut. Dan mungkin nanti ada tambahan. Kita rencanakan untuk persiapan pengimbasan kan belum saya rencanakan mau saya masukkan ke kombel. Nah, ini masuk ke kombel nggih. Kombel itu sebagai wadah panjenengan saat akan mengadakan sebuah kegiatan. Nah, lanjutannya dari sekolah penggerak itu di tahun kedua adalah pengimbasan. Maka pengimbasan itu diwadahi di kombel. Oleh karena itu kombelnya dimatangkan dulu sampai ke logo dan stempel. Karena nanti saat pembuatan sertifikat kan harus ada logo. Bila mana si peserta akan membayar, entah itu untuk beli aqua atau beli kertas, kan ada kwitansi, maka harus ada stempel secepatnya. Untuk nama, bila mana sudah ditetapkan, misalkan kombel TK Pertiwi Brebes ya, kan sebagai identitas nama itu. Terus SK-nya sudah di SK-kan, terus nanti dibuatlah kayak ini, ada strukturnya, ada program kerjanya gitu. Terus wadahnya atau tempat untuk stempel tidak campur dengan stempelnya kepala sekolah, walaupun yang pelakunya sama. Nah, dari kegiatan pengimbasan, Ibu sudah menyiapkan atau merencanakan yang akan diimbasi TK atau KB, atau di sini di desa ini ada KB? Ada KB terdekat, KB Permata Hati sama sebenarnya ada RA Bu. Nah, tapi karena pemikiran saya RA itu beda jalur dengan kita, Bukan. dia depak dan semuanya kan agak beda. Jadi nanti saya akan Yang karena di sini meribut saja. nggih, karena di sini ada dua, di bawah sudah ada, nanti saya akan naik ke pegunungan di TK doang. TK Pertiwi Nah, doang TK-nya sama- di sini, TK di sini. hanya satu. Oh, satu. Oke. Untuk yang terdekat itu sudah menjadi pilot project itu loh Bu. Sekolah apa? Sekolah inti yang kemarin baru dilatih itu sudah, ini yang terdekat. Dan kalau jalan ke sana itu kan sudah ada penggerak yang angkatan 1, yang angkatan 2. Jadi saya nanti mau ke yang ke atas, ke pegunungan. Di kegiatan nanti ada undangan, ada notula, ada dokumen, ada laporan. Jangan sampai lupa, itu nanti dibuat kegiatan pengimbasannya. Nah, kalau Ibu mau pengimbasan ke KB dan TK, ya direncanakan dimasukkan dalam sebuah program kerja ini tadi, program kerjanya kombel. Nanti dijadwalkan sekalian Ibu, biar capaian dan langkah untuk selanjutnya Ibu biar bisa lebih terkontrol dan bisa cepat. Berikutnya kepemimpinan. Materi terakhir kemarin kepemimpinan yang sudah didapatkan dan bisa dipahami seperti apa? Gambarnya menjadi pemimpin yang baik, menjadi contoh, menjadi suri teladan, menjadi role model, bermitra dengan masyarakat yang baik. Seperti itu Bu gambarannya. Kalau Jadi ada di guru bagaimana? Kepemimpinan guru. contoh untuk anak-anak dengan paling Pada
pelan juga mitra ya. Terutama menjaga sikapnya. Karena anak-anak itu kan langsung meniru. Ya. Kami harus memperbaiki sikap kami, cara bicara kami, semuanya belajar. Dari berangkatnya itu loh ke saya kurang Berangkatnya itu berangkat ke sininya sininya. ya Oh, masih sering yang itu dipersiapkannya dari rumah. iya Biyen aku ya wah rasane iki kok mesti carry terus. Aku ngantek takon koncoku. Mangkat iso gasi, malah iso nggawa dagangan, iso masak. Ning masak ya apa, ning racik-racik ya apa. Aku racik-racik iso belonjone bengi racik-racik. Terus nyiapke sing kanggo sesuk. Kabeh tak siapke bengi. Terus esok-esok melek langsung adus. Terus masakan wis dadi. Ya, memang kalau belum dipola dari sore ya memang ya. Wah, goleki kaos kaki iki mau ya. Arep atus klambine endi? tapi nggak lihat itu pakai seragam kaos olahraga biasanya nek Sabtu kan ikut Olahraga. Nah, ketemu-ketemu. Enggak sampai sini sudah pakai kaos olahraga Balik lagi. pakai batik ternyata nggak lihat balik pulang langsung balik pulang makanya tadi terlambat Karena ada ini pertemuan ya ini. nggak lihat dia Ya asal tahu dan sadar harus bagaimana kan nanti akan sambil berjalan. Nah nanti ini ada anggota baru berarti seperti kayak mbiyen apa kan sih? Yang mengenalkan IH. IHT. Berarti saya programkan IHT ini, Bu. Bisa. Siji kalau digarap. Bene apa to kuwi ngene ya. tapi kadang juga ikut Bu gantiin Mewakili saya. Iya, Ziza. mewakili. Sudah 2 kali ya? Oke. Pas Kali ya tahu. sama kepemimpinan Jadi kurang pernah ikut lebih enggak? pernah. Iya. Kemarin yang terakhir pas Mbak Dini tidak ada. Biasanya kan guru yang satunya itu loh sih. Wis metu nyebaya Terus gak ngajak pun. ra iso. Nah, ini yang baru harus sadar. Sesadarnya nek aku ki guru yang pertama. Yang kedua, aku tuh bertim. Bertim itu berarti ya ada temannya yang harus mengerjakan suatu hal, yaitu mensukseskan pembelajaran. Yang berikutnya dengan keikhlasan, semoga apa yang dilakukan ini selalu terbimbing. Nanti nek sudah tumbuh rasa menjadi guru, semuanya akan berjalan dengan sendiri. Tapi ya tumbuhkan rasa menjadi guru itu perlahan. Ya, kadang nek wong liya profesi ki nyawang guru ki ya lucu ya. Wong ora dijaluki warah wae marah-marahi. Ora dijaluki kon ngewangi. Ning dalan ki lho ora kon ngelengke ya ana sing ora bener ngono kuwi ya nek guru ki langsung cepet-cepet dompet tasnya mengu Refleks. itu tumbuh dengan sendirinya. Nah, dan kalau melihat siswanya itu kurang berhasil ikut sedih. Nah itu yang perlu ditumbuhkan juga. Jangan sampai muncul pada hati nurani kita kalau muridnya ora iso malah dhewe seneng. Tapi nek guru TK tak kira ora. Nek perguruan tinggi, SMA, SMP mungkin bisa. Wala mau pelajaranku ki memang angel kok. Wah, ngono bangga. Nek murid iki ora bisa ngono ki bangga. Lah, Mbak. Oh, memang pelajaranku ki angel. Lakno. Jadi ora diwalik. Nek murid ora iso ki pancen gurune sing ora iso mulang ora ngono. Lah nek ning TK kan wis
piye carane lek ngarep ngolah sing urung gelem sekolah dadi gelem sekolah, sing wis ning sekolahan ora gelem obah iso kudu obah ceria, sing ora iso nulis dadi iso nulis. Sing nyentres sing dirapikan. Nah, iya. Ada yang bisa karo wong sing do nonton ning kono kae. Pola itu. Mungkin nek wis ning depo ya bersih. Tapi gunane Pak Tukang Bu katanya. Nek esuk-esuk lari-lari. Bu gurune nek obah ning kene wis kaya aktor tenan. Ya memang begitu. Harus jadi aktor seorang guru yang baik. Ya motivasinya kita di sini menjadi guru, kebetulan ada kelompok guru penggerak, ya harus termotivasi bagaimana mengemban capaian-capaian yang ada di fase pondasi itu bisa mempersiapkan peserta didik dengan benar-benar untuk masuk ke sekolah dasar. Ingat, kalau perlu ibu-ibu juga ikut membaca fasenya A dan B. Paling tidak fase A. Fase A ki kaya ngopo, murid iki kudu kaya ngopo. Nah, bagaimana nggih menyiapkan untuk sampai ke sana. Nek kalimat itu ya sederhana, menyiapkan anak untuk bisa siap belajar di sekolah dasar. Lah tapi sangune akeh banget ya. Nek sing wong tuwa ora peduli sok kadang pelit meneh ya rasa sekolah ke TK badi boros. Wis langsung wae 7 tahun mlebu SD. SD gitu. Kok lak ya iso pinter dhewe. Ya wis monggo ndak apa-apa, tapi kan nah, yang utama untuk kita ada di kreativitas, terus berpikir kritis, itu yang perlu dibimbing dan digiring. Nah, karena itu sangunya mereka nanti saat mereka akan hidup secara mandiri. Kalau biasa mandiri, hidup berpikir kritis, terus kreatif, itu weruh sesuatu ngono iki langsung obah ngene. Krek apa? Tidak banyak nunggu dikasih, minta tolong. Nah, itu yang utama. Biar mereka agar bisa mandiri, untuk bisa mereka berbuat yang sekiranya ya memang cocok di alamnya. Nah kan tujuan utamanya sampai dewasa pun di perguruan tinggi kan juga sekarang ada MBKM itu, kamus mengajar, merdeka mengajar dan merdeka belajar dan merdeka mengajar. Itu mahasiswa ada programnya untuk didampingkan dengan dunia kerja. Nah di situ biar besok langsung kalau keluar atau lulus langsung bisa kerja. Karepe karo Pak Nadiem tadi. Nah harapannya kan adanya kurikulum merdeka ini untuk menyambut Indonesia Emas. Nah maka sanggupnya anak yang 5 profil pelajar Pancasila itu diharapkan ditekan. Untuk yang P5 juga jangan sampai lupa, nanti penilaiannya adalah di profil pelajar Pancasila, jangan di proyeknya akhir. Itu prosesnya. Ya, diproses dan ditekankan pada apa? Kreativitasnya, kerjasamanya atau kolaborasinya. Kalau ibu mau meminta anak dikolaborasi, ya berarti indikator-indikator kolaborasi yang diciptakan. Kalau kreativitas berarti indikator-indikator kreativitas yang dioptimalkan nanti anak-anaknya bagaimana. Dan saya titipkan pada bagian penilaian. Pada penilaiannya
anak satu dan yang lainnya itu dilihat setarnya. Kalau setarnya itu memang tidak bisa apa-apa terus sudah bisa, itu berarti sudah meningkat. Jangan peningkatannya itu dibandingkan dengan temannya, bukan, tetapi peningkatan per individu. Kalau sejak tadi kan bisa dilihat, kalau di video tampak seperti hari pertama sampai pekan kedua misalkan, itu dia masih anteng. Lah ketiga wis gerak-gerak. Berarti itu prosesnya, itu dia sudah. Jangan dibandingkan dengan temannya yang wis utak-utik terus. Nah, penilaian itu yang kita perhatikan. Nanti akan naik lagi apa? Jangan disamakatakan. Nah, kita ambil saja diferensiasinya ada di situ juga bisa. Nanti akan lebih mudah dalam mendalami dan mendekati mereka. Masuk 2 minggu si A, B baru mau pegang mainan, baru mau pegang kertas, mau tidak omong-omong sama temannya. Nanti selanjutnya berbeda dengan yang lain, jangan dibandingkan. Pokoknya proses kenaikan perih. Monggo, ada yang ingin disampaikan lagi dari ibu atau penyindangan yang baru mau apa-apa kok rasanya kaya ada rasa ingin tahu, oke, dari kepala sekolah Budi, dari Budi juga. Untuk yang tadi kelemahan saya kan dengan kemitraan dengan wali siswa, ini hanya dengan pertemuan membuat jadwal atau dibuatkan kompil sekalian, tidak usah Dimasukkan Biasa saja. kegiatan kombel maksudnya. dan dibuatkan sendiri atau bisa masuk di kompilnya guru kegiatan parenting atau dibuatkan kompil sendiri untuk parenting. Parenting itu kan masuknya komite ya Bu ya. Ya. Komite dibuatkan kegiatan komite itu Oh, berarti sendiri ya, Bu? Nggak masuk di itu kompil. sudah punya kelompok komite belum? Ada. Itu masukkan ke sana. Jadi untuk kegiatan parenting masuk di kegiatan komite. Nek kombel kan antar guru untuk pengembangan diri, peningkatan diri, dan pengibasan. Dan orang tua itu masuknya ke komite, kegiatan komite. Nah, pelibatan orang tua ke pembelajaran itu bisa masuk pada programnya komite, kerjasama komite dengan kegiatan pembelajaran. Tapi untuk mau kegiatannya yang merencanakan tetap kita yang masukkan di kompil. Perencanaan apa yang harus Iya, parenting itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kombel bekerja sama dengan komite, mungkin akan bisa menang isu yang akan datang. Semoga jadi baik, tidak sedang lagi. Untuk mencapai kualitas pembelajaran bertema profesi, kegiatan kombel bekerja sama dengan komite merancang partisipasi orang tua sebagai narasumber dalam pembelajaran tema apa misalkan profesi
minggu ini atau hari ini temanya penjahit, ya dipanggil. Jadi ada capaian pertamanya yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena kan kita harapannya utamanya murid yang diutamakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bukannya gurunya tidak kualitas, tidak, tetapi sebagai variasi atau biar anak melihat nyata model yang sebenarnya. Nah, nanti biar gambaran anak itu nyata, kalau nek dokter kan kelihatan langsung pakai bajunya ya, nek tukang pakai baju apa? Kalau tukang itu nanti di alam-alam. Kalau penjahit sama dengan petani. Penjahit kalau ada hasilnya, prosesnya bukan kalau secara fisik kan semua sama. Mau petani, mau penjahit kan mereka kalau di pabrik mungkin ada baju khusus. Tapi kalau di rumah kan bajunya ya sama. Pakai caping nih kelihatan. Tapi kan Pak tukang kadang kayak panasnya kayak pakai caping atau pakai itu topinya proyek itu enggak? Enggak ada ya. Enggak ada fasilitas kecuali proyek yang besar yang ditangani pemerintah. Kita mau mengenalkan profesi yang di lingkungannya kok ya. Kalau dengan parlemen kan semoga tidak ada biaya. Mereka datang, kita kan ngundang, nanti mendatangkan. Kalau dari luar mungkin harus ada transport dan kalau dari orang tua sendiri kan dan menumbuhkan rasa bangga ke anak-anak itu loh bapakku, loh ibuku lah. Tapi anehnya takut-takut itu loh bapaknya tentara, nggak takut sih. Anak sekarang nggak ada yang takut. Misal kita nakut-nakuti anak Maksudnya gini, oh jadi anu, kok bapaknya tentara nggak ngerti tak? Boten nih, jawabannya boten. saya sekarang baca tentang disiplin positif itu kan kita memberikan efek kayak jelas gitu loh. Kayak gitu kamu nanti nggak mau merapikan alat main ini, besok nggak boleh pakai tadi. Contoh yang diberikan seperti itu. Itu kan kita mengacam, gitu. Nggak boleh kan? Nah, cara menyampaikannya jangan seperti mengancam, tetapi ditumbuhkan pada diri anak bahwa apa yang dilakukan itu dengan kesadarannya. Itu yang diharapkan. Didisiplinkannya, pendisiplinan positifnya dengan kesadaran. Ya makanya dibuat di awal itu kan sebelum kejadian. Nah nanti kalau sudah baru ditengok ke tata tertibnya bagaimana. Anaknya gue, aku malah kecil. Dan ini kan di sini. Saya yang telat. Bisa adine. Bisa sini. Saya telat. Gombelnya dimaksimalkan. Ini kan sudah masuk tahun kedua. Tahun kedua itu sudah diwajibkan untuk pengibasan. Jadi wajib nih. SD
nanti bagi tugas punya saya berarti itu dengan minimal tok, 2 lembaga atau report penghiasannya minimalnya minimal 2 2 lembaga lembaga. boleh lebih boleh. atau misal ke kita kan ada gugus itu boleh atau tetap ke lembaga. Kalau gugus itu kan ada beberapa lembaga yang hadir. Ya apa sih, nggak apa-apa kan, malah lebih apa ya istilahnya, ngomong sidik Semua dapat sing akeh. yang dengar banyak. Nah, dari apa yang penjenengan dapat, materi, proses pelaksanaan, terus LK, ya kan? Nah, jenengan kalau mau pas akan memulai dari materi yang ada ini, mau ambil yang apa dulu? Yang kombel dulu, apa pembelajaran dulu, atau pembuatan perangkat, atau disiplin positif, atau minimalnya. Kalau lebih baik yang kombel dulu. Materi yang pertama kombel. Di dalam kombel nanti masing-masing lembaga yang diimbasi akan sama seperti panjenengan melaksanakan kombel di rumahnya masing-masing. Nah, maka saat melakukan kegiatan itu sama saat panjenengan mendapatkan lokakarya. Ada daftar hadir, ada materi, ada presensi, ada ini apa namanya, refleksi sebagai tidak lanjutnya LK-nya itu digunakan biar nanti milihnya pondok. Materinya juga materi yang kombel dulu dengan dapat, karena memang program dan proses penularan kurikulum Merdeka ini begitu adanya. Ben milih karpe dhewe. Ora milih jajal. Ngembes nih gone omah. Beberapa tok ono kan kapitulasi ke sana sana. Nah, dari kombel maka jenengan akan memberitahu ke orang lain benahi yang ada di dalam. Kompliti seperti contohnya saya di tempat kami ada SK, ada pengurus, ada logo, ada visi misi dan tujuan, ada jadwal dan program, ada laporan. Seperti ini contohnya. Jadi wis duwe perbaikan wis menyiapkan di rumah sendiri. Contohnya iki, biyen aku entuke materine iki, LK-ne kaya ngene, aku terus merencanakan seperti ini sudah dapat. Ini programku, ini laporanku. Aku bagi tugas. Setiap kali kombel pasti harus seperti ini, ada yang jadi moderator, ada yang jadi notulang, ada yang jadi isi, ambil gambar-gambar sebagai dokumentasi. Hari itu juga langsung digabungkan buat laporan. Ada yang daftar hadir. Wis kamu. Pokoknya lebih gampang pengimbasannya dari situ. Nah, contoh SK, visi misi, logo, jenengan gowo tunjukkan. Karena memang kombel ini yang dulu KKG sekolah. Nah, sekarang istilahnya kombel. Ya peristilahan kan hanya sebagai label. Gugus kan beberapa sekolah. Kalau KKG di SD itu juga beberapa sekolah kok. Sama. Ada gugus, ada KKG. Istilahnya. Memang nah, diharapkan satu sekolahan ini sekarang ada kelompok belajar.
untuk rencana ke depan, saya ingin tahu dari programnya mengajar sudah dibuat RPP, RKH, RKM-nya satu sudah ditandatangani kepala sekolah? Belum Bu, nunggu selesai karena kan biasanya gini untuk yang sekarang. Kalau Satu dulu bulan. kan langsung jadi per semester. Kalau sekarang kan harus mulai dulu dicicil gitu. Tapi ditunjukkan ke kepala sekolah dulu ya? Saya yang membantu mereka. Oh, berarti wis kelihatan, Iya. terlihat, terdeteksi. Membuat terus dieditkan, tinggal terus dicetak, tinggal tanda tangan. Berangkat, mendatang. Kalau bisnisnya kan sudah bisa sendiri. Semuanya masih perlu bantu. Jadi sudah bisa tinggal tanda tangan, belum itu bisa 70 atau 80. tinggal tanda tangan Tapi yang sudah ya, yang sudah berlalu, ya, yang akan datang belum dibuat. Belum. masih di Kan persiapannya itu besok itu misalkan kita dapat terus harus ternyata nggak cocok, harus kita ganti, kita tambah itu kan harus memikirkan untuk besoknya, harus menyesuaikan dengan keadaan kita. Biar tidak mentekin kertas yang Nggih. pelan-pelan. Kalau dulu langsung satu semester terus kalau nggak cocok urek di RKH-nya kan yang ganti pakai manual Nanti dia diedit cetak untuk lagi, yang Cak. tahun depannya. Hmm. Jadi sudah seperti yang diorek-orek sesuai dengan sekolah kita. Untuk yang B5-nya tadi sudah ya, makanan dan itu ya. Kreativitas makanan lokal. Makanan lokal itu masuk aku cinta Indonesia itu. Untuk semoga di bulan Februari apa yang menjadi catatan saya ini untuk pembelajarannya sudah terwujud, untuk perangkatnya sudah ada, kan satu semester ini Agustus, September, Desember berarti wis rampung, berarti sudah terwujud ya, sudah ditandatangani, sudah ada. Februari kan sudah semester ke 6 ya. Dan semoga di Desember nanti PBD-nya sudah ya. Semoga aplikasinya ada yang baru. Ini kan belum. Ketika download aplikasinya yang keluar hasilnya masih hasil ini, belum bisa ngisi lagi. Ya Desember mungkin. Kombelnya nanti juga sudah komplit sampai dengan laporan dan sudah ada itu Madingnya, dindingnya. rakitan cilik ya rasa udah dibiji Iya Bu, siap. arang panggonannya. Nanti ada kok Bu. Nanti kan ada ruang guru. Saya jadikan satu sama dapur. Ini untuk ruang perpus sama UKS yang tengah. Jadi kalau perpus itu kan bisa ketika nanti mau pulang ceritanya di sini, nggak perlu di kelas pembelajaran di akhirnya. Untuk aransemen kelas dibuat satu semester atau 1 tahun sekali penataan ruang kelas itu Sesuai kebutuhan. apa bertahun-tahun Kadang-kadang berubah, cepat berubah kadang. orang bertahun-tahun aja kok ya. Dulu kelas A itu duduk, sekarang lesehan karena kursinya sudah habis. Ini habis rusak, diperbaiki bisa. lagi, terus kurang karena muridnya tambah. Kalau dulu kan satu kelas Bu, setelah ada saya baru dibagi 2 kelas. Kalau Bu Asrungan kan guru paling lama, itu dulu satu kelas. Mau usia 2, 3, 4, 5 itu campur satu kelas. Ketika ada saya baru ada 2 kelas. Untuk sarplasnya So iso nek ono wong meneh iso kabeh digawe.
belum boleh karena sudah ada kelompok bermain. Ya di izin operasional kita ini kan cuma kelas A sama kelas B. Jadi usia 4 sampai 5, 6. Ada 3 itu karena Petralono untuk langsung nitip sih. Tidak mau, anaknya juga nangis. Sudah seminggu di situ itu tidak mau apa-apa, nangis. Jadi ibu nek langsung ke sini ya tidak apa-apa, tapi nitip rumah sih. Ya, ada solusinya. Ada 8. Karena juga nerima kan? Tahu bicara dulu. Sama-sama kok Pusat Naungan dari desa. Ya itu kalau bisa dengan merangkul bergandengan apa? Dulu itu mau dibangunkan sebenarnya di sini depan biar seperti nyatu gitu. Tapi karena dulu kan kepala desanya itu lebih ke tadi dia punya yayasan yang muslimat, malah didekatkan dengan yang yayasan itu jadi kepala desanya bangunnya di sini. Seandainya sekarang dijadikan satu di sini. Udah sulit. Malah ini. Kalau ya Allah ini ya. Jadi bisa mengembang. Saya tidak mikir untuk kesejahteraannya nanti mikirnya jadi formal sebenarnya gitu. Ini ya sudah non formal. Ketika nanti di satu atap kan malah aku bingung itu sama guru nih kesejahteraannya kan berarti harus Ikut sertifikasi. tapi BOP nih KPI lah. Jadi gurunya ikut kita, tapi berarti lembaganya itu tidak ada. Karena izin operasionalnya beda, yang menangani beda, PS-nya beda. PS-nya kan non formal. Paling ibu terkurung malah tidak mau karena sudah berjalan. Biasanya dulu sudah saya tangani. Yo malah apike yo wis kowe golek, kowe nek suka nggonamu gorene. Enak. Jenengan wis duwe sumber. Rasaku payah-payah Tetap dulu kan sebelahnya itu di KPI. Mikirnya kalau sudah dari KP kan naiknya ke RL. Nggak kecuali orang-orang yang sewu yang nasional lah, berpikirnya nasional gitu. yang Berarti kepala sekolah itu duwe harapan. Oh iya. Ada yang sudah dikerjakan. Orang bisa cari Tapi kesana ya aku kan bisa melihat. Alhamdulillah yo masih imbang aku dapat. Lalu kalau sudah tidak ada yang ingin dibicarakan, saya tutup dalam pertemuan ini. Walaupun kita belum sampai pukul 12, namun kita sudah sampai pukul 10.23. Dengan kehadiran saya tadi di pukul 8 sudah mencukupi pertemuan kita di 3CP. Kesimpulan saya dari hasil refleksi apa yang Ibu utarakan, Ibu sudah melaksanakan apa yang diajarkan di Lokakarya, sudah semua yang sudah diterapkan di sekolah penggerak ini. Berikutnya untuk perjalanan ke depan tidak banyak kendala karena sudah tahu apa yang harus dilakukan, yaitu diantaranya untuk memperbaiki PBD. Rencana-rencana sudah bagus, sudah baik, sudah menginginkan tidak kuning lagi. Untuk disiplin positif bukan kendala, tetapi memang lingkungan yang sedang proses penyesuaian diri, baik guru dengan siswanya atau siswanya yang dengan sekolah, dan siswa dengan gurunya juga. Tentang Kombel tinggal
persiapan untuk mewujudkan benda nyatanya. Untuk logonya nanti bisa ya dihirup-hirupkan dengan logo sekolah, atau bagaimana nanti di mark-marking secepatnya untuk dibuat stempel agar program kepala sekolah ingin pengimbasan beriring sejalan, tidak jadi berhenti karena belum punya logo dan stempel. Untuk kepemimpinan semoga bisa menerapkan apa yang sudah dipahami, dan untuk tahun depan Februari ada kunjungan lagi yang hari ini saya catat masih 90, masih 70, masih 80, masih 50. Semoga sudah bisa meningkat, ya. Tidak harus 100 tetapi meningkat. Saya garis bawahi pula untuk capaian fase fondasi ibu-ibu di dalam pembuatan penilaian, cermati per individu. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, mereka bisanya apa, di beberapa hari ke depan sudah bisa apa, itu sudah dikatakan meningkat. Dan saya titipkan kepada ibu kepala sekolah, di akhir atau di perpisahan anak kelas B, coba ibu buat sebuah analisis capaian yang harus ibu selesaikan di fondasi itu, dilihat ke evaluasi anaknya itu sudah bisa mendapatkan berapa persen. Ini mungkin belum dimulai dari sekolah-sekolah lain, tapi saya usulkan kepada sekolah ini, semoga, dan sekolah penggerak ini, semoga bisa menjadi perhatian dan kreativitas guru, karena ini embanan atau tugas yang harus dilaksanakan oleh guru TK. Guru TK itu ya fase fondasi itu harus tuntas harapannya. Itu pun batas minimal. Maka sebelum bisa melepas mereka ke sekolah dasar akan masuk ke fase A, itu ibu-ibu yakin anakku sudah tuntas semua dan 100%. Namun bila mana ada yang belum, ya silakan untuk membuat catatan biar orang tua nanti bisa menyampaikan kepada guru kelas 1. Dan kalau perlu dilihat anak itu masuk di sekolah mana, nah ibu bisa berkomunikasi ke sana. Itu akan lebih baik dan lebih manusiawi. Tingkat tanggung jawab seorang guru mengemban perkembangan tunas bangsa itu benar-benar bisa terwujud. Anakku kae nanti ketemunya guru sopo, seperti apa perkembangannya di sana, itu juga bisa menjadi refleksi ibu-ibu saat mengajar di sini. Walaupun jelas untuk persiapan literasi dan numerasi itu juga semuanya dengan bermain. Tadi udah bagus ibu untuk mengenalkan anggota tubuh. Untuk di sekolah dasar kan langsung anggota tubuh dan fungsinya, yang laku ke selanjutnya penyakitnya. Nah, anak-anak sudah mengenal memang ini kalau ditinjau dari bahasa, apa yang anak-anak akan pahami berawal dari apa yang didengar, dia pikirkan, dia untuk bisa ucapkan, selanjutnya dia mengenal huruf, dia akan baca, selanjutnya ke menulis. Nah dari situ habis sudah mulai proses ke pemerolehan, ya di pemerolehan anak-anak akan mampu untuk melalui itu. Kembangkan untuk hal yang demikian ini, semoga bermanfaat untuk mereka, dan nantinya di SD pun dia kenal dengan
istilah diri sendiri atau anggota tubuh atau apa, ingat lagunya. Ya, nanti dikembangkan. Semuanya dibuat lagu tidak apa-apa. Memang ya caranya untuk dalam pembelajaran di taman kanak-kanak. Ya. Lebih mudah diingat itu. Dan gurunya pun juga saat akan mengajar ya ingat, oh lagu ini tak kembali iki terus ngopo ya memang gampang kan. Ya. Baik, dari saya cukup sekian dan semoga bermanfaat pertemuan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke pembawa acara. Sudah ya Bu? Ampun. Ini sudah. Ditutup dulu. Ya. Ampun. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan juga Ibu fasilitator. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Marilah kita tutup. Marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah.